Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini yang memberikan manfaat dan inspirasi bagi orang ramai. Pengaruh Islam di Nusantara tidak lepas dari datangnya pedagang Arab, Persia, dan lain-lain. Mereka mensiarkan ajaran Islam. Salah satunya ajaran yang sangat populer di masa itu adalah ajaran tasawuf, sehingga banyak penganut tasawuf di Nusantara. Orang yang mengamalkan tasawuf merupakan orang sufi. Banyak sekali orang sufi di Nusantara, salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang juga merupakan Imam Masjidil Haram. Selebihnya, mari kita simak perjalanan hidup beliau. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Kehadiran ulama ini sering disebut sebagai perantara keilmuan ulama Nusantara. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga ulama yang sering menulis kitab-kitab penting dan menjadi referensi bagi pesantren-pesantren di Nusantara. Syekh Nawawi lahir di Banten sekitar tahun 1813 atau 1230 Hijriah. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukil Al-Jawi Al-Bantani. Semasa kecil, beliau akrab dipanggil dengan sebutan Abu Abdullah Muti. Beliau sejak kecil sudah ada di lingkungan pesantren. Ayah beliau juga seorang ulama. Beliau juga merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati dari jalur Maulana Hasanuddin. Pada masa kecil sampai remaja, Syekh Nawawi mendapatkan ilmu agama dari orang tuanya. Beliau sering mengkaji nahwu, sharaf, fikih, dan tafsir. Pada umur 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Tanah Suci Mekah. Di sana beliau memenuhi panggilan Allah di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah haji, beliau juga berkesempatan belajar di Mekah. Dalam literatur lain, bahwa beliau juga pernah belajar dengan Imam Khatib Sambas yang pada saat itu adalah di Mekah dan sempat mengajar di majelis yang dibuat oleh Imam Khatib Sambas. Pada saat di Masjidil Haram, beliau juga berkesempatan menimba ilmu dan juga mengajari orang-orang dari penjuru dunia. Diperkirakan ada 200 orang yang hadir dalam majelis tersebut. Semasa mengajar, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang guru yang komunikatif, simpatik, dan mudah dipahami dari penjelasannya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengajar ilmu fikih, ilmu kalam, tafsir, hadis, tasawuf, dan bahasa Arab. Di antara murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani di Arab Saudi yang menjadi tokoh yang berpengaruh di Nusantara seperti Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlam, pendiri Muhammadiyah, Tahir Jamaluddin Singapura, Abdul Karim Amrullah Sumatera Barat, Syekhona Khalil Bangkalan Madura, dan lain sebagainya. Syekh Nawawi Al-Bantani semenjak di Mekah sering dijuluki sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz karena telah mencapai posisi intelektual di Timur Tengah. Selain itu juga, beliau memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Nama beliau tidak hanya terkenal di Arab Saudi, tetapi juga di Mesir, Syria, Hindustan, dan Turki. Karya beliau juga cukup banyak dan menjadi rujukan di pesantren Indonesia dan menjadikan beliau sebagai bapak kitab kuning Indonesia. Sebenarnya, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak melarang para muridnya dalam praktek tasawuf. Meski demikian, Syekh Nawawi Al-Bantani lebih menyarankan untuk mengikuti salah satu imam tasawuf
Bahkan, dalam sumber lain, Syekh Nawawi Al-Bantani diklaim sebagai murid dari Imam Khatib Sambas yang merupakan pendiri tarekot Qadariyah wa Naqsabandiyah. Dalam bidang fikih, beliau lebih mempengaruhi oleh pemikiran Imam Syafi'i, yang dimana sumber hukum Islam mencakup 4 hal, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sekian dari channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini bisa semangat untuk memberikan informasi lainnya.